Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini kita akan membahas tentang kedudukan syariat Islam dalam Syahadatain. Syahadatain merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Sadarilah, Syahadatain merupakan dasar dan asas bangunan Islam. Maka, amal kebajikan seorang muslim akan menjadi sia-sia di sisi Allah apabila tidak didasari oleh Syahadatain. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, akan tetapi harus diamalkan karena termasuk amal jawarih atau raga. Syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Tidak akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini. Menurut Syahid Hawa, jika seseorang tidak mengakui Syahadatain, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai seorang muslim, sebab kedudukan kalimat Syahadatain merupakan rukun pertama. Kedudukan Syahadatain yang pertama adalah al-wala al-bara. Al-wala al-bara di sini merupakan kaidah prinsip di dalam kaidah Islam tentang loyalitas terhadap muslimin dan pelepasan diri dari orang kafir. Perwujudan al-wala dan al-bara yaitu kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Kalimat la ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap taghut. Kemudian itu disebut al-bara dalam Quran surat 60 ayat 1-4. Selanjutnya, kalimat ilallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Inilah disebut al-wala dalam Quran surat kedua ayat 57. Yang kedua, dakwah adalah suatu usaha yang mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam, Quran surat Ali Imran ayat 104. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selain untuk mengajak manusia dalam al-khair atau Islam, dakwah juga mengeluarkan manusia dari kegelapan cahaya, Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya atau iman dan orang-orang kafir. Pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itulah adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tujuan dakwah adalah mengajak manusia agar meninggalkan sistem taghut dan menerima sistem Allah. Quran surat An-Nahl ayat 125. Ketiga, akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik. Quran surat 14 ayat 24. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Maksud dari akar pohon di sini yaitu tauhid atau akidah Syahadatain yang kuat akan tumbuh Islam yang kokoh yang tidak mudah tumbang, dan dengan pohon yang kokoh maka akan menghasilkan akhlak yang baik, generasi yang baik. Keempat, pondasi bangunan Islam. Pondasi sebagai Syahadatain, sholat sebagai tiang atau dinding, dan zakat sebagai genting ternyata tidak akan membuat bangunan terlihat indah dan layak ditempati tanpa penyempurna bangunan yaitu haji dan saum. Kelima, penjaga fitrah atau God spot. Agar God spot atau kefitrahan itu terpelihara, maka Allah memerintahkan kepada manusia memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Syariat Syahadatain berfungsi dalam memelihara iman. Fitrah manusia adalah 1. Untuk membangun kekuatan misi, 2. Membangun visi, 3. Menciptakan wawasan, dan 4. Komitmen total. Sekian pemaparan materi tentang kedudukan syariat Islam dalam Syahadatain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.